Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Bagi yang belum pernah ketemu, perkenalkan nama saya M. Syukur. Saya dari Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman ya, bersama dengan Pak Prof. Sobir sebagai koordinator mata kuliah ini. Ya. Hari ini sampai 5 pertemuan ke depan saya diberi mandat oleh koordinator mata kuliah yaitu Prof. Sobir untuk menyampaikan materi analisis mitosis, meiosis, ya, Mendelian genetik, kemudian interaksi gen, dan juga ekstra kromosomal. Ya. Nanti akan dilanjutkan berikutnya oleh Ibu Desta. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis mitosis. Pada mata kuliah lain, yaitu sitogenetika tanaman, minggu yang lalu kita juga sudah mendiskusikan tentang ini. Ya. Saya sudah sampaikan juga di mata kuliah tersebut bahwa analisis mitosis ini menjamin bahwa sel-sel yang dihasilkan, sel turunannya, sel yang dihasilkan dari pembelahan ini mempunyai kandungan genetik yang identik. Khusus untuk kromosom yang ada di inti, genom yang ada di inti, itu turunannya sama persis dengan induknya. Ya. Jadi dengan adanya pembelahan mitosis, maka semua sel dari sel-sel somatik ini mempunyai susunan genetik yang sama. Ya. Jadi kalau dia tanaman itu diperbanyak menggunakan biji, di mana asal muasalnya ya, penggabungan gamet jantan dan betina, sehingga ada satu sel embrio. Satu sel embrio itu berkembang menjadi banyak sel, berdiferensiasi menjadi organ-organ yang lain. Ya. Maka semua sel itu mempunyai kandungan genetik yang sama karena adanya pembelahan mitosis. Jika kita ingin ya, merangkap genetik yang ada tersebut karena mempunyai keunggulan tertentu, misalnya adanya efek heterosis atau mempunyai karakter baik lainnya dari tanaman itu, maka kita bisa gunakan pembiakan vegetatif untuk memperbanyaknya. Karena ada pembelahan mitosis ini ya, menjamin sel-sel anaknya mempunyai susunan genetik yang sama dengan sel induknya. Oleh karena itu, pada kuliah di sitogenetika kita sudah sampaikan juga bahwa ada checkpoint untuk menjamin tidak ada kerusakan pada kromosom. Tidak ada hal-hal yang nanti akan merugikan ya pada turunannya. Tentu ada keterbatasan checkpoint itu ya. Kalau misalnya dia kelebihan kromosom itu tidak masuk dalam checkpoint. Checkpointnya kemungkinan ada pada level gen yang bisa teridentifikasi ada kerusakan begitu ya. Pada level gen, kalau pada level kromosom, kalau pada level bagian dari kromosom, dan itu sudah selesai misalnya akibat dari duplikasi, delesi, dan
inversi, itu kan prosesnya sudah selesai, sudah final, sudah established, itu tidak termasuk checkpoint. Nah, jadi checkpoint menjamin itu, seperti yang tadi sampaikan. Dengan demikian maka semua genom, semua ya kandungan genetik di setiap sel dari ujung akar sampai ke ujung daun, dari paling bawah di dalam tanah sampai paling atas di atas di pucuk, ya, itu mempunyai kandungan genetik yang sama, ya, susunan genetik yang sama, khususnya adalah genetik di inti. Kita sudah mendiskusikan juga bahwa di mitokondria memang ada perbedaan-perbedaan sedikit, di kloroplas ada perbedaan jumlah saja. Karena kloroplas dan mitokondria mempunyai susunan genetik yang sama antar mitokondria kloroplas, sehingga berkurang jumlah itu tidak mengurangi esensi ya dari keberadaan mitokondria dan kloroplas tersebut. Ketiadaan atau keberadaan atau ketiadaan. Nah, memang kalau ada mutan atau mutasi pada sel-sel tertentu, ya, baik itu mutasi gen, mutasi kromosom, mutasi struktur kromosom, maka sel itu akan diperbanyak menjadi sel-sel baru, sehingga sel-sel mutan tadi akan bertambah banyak. Ya. Nah, ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan yang kecil, ya, perbedaan-perbedaan di antara sel-sel di dalam tanaman. Kalau ada 1-2 mutasi dan itu diperbanyak menggunakan mitosis, maka ada perbedaan-perbedaan itu di dalam sel. Tidak ada masalah nanti ketika akan masuk ke meiosis, lalu kemudian terjadi penggabungan gamet dan individu berasal dari satu sel, ya, embrio, maka dia akan kembali, ya, turunannya akan kembali sama terus-menerus. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau tanaman itu diperbanyak secara vegetatif, secara terus-menerus, ya, 5-6 generasi secara terus-menerus, maka ada beberapa hal yang menyebabkan dia masalah. Yang pertama, di Pak Sobir barangkali biasanya beliau menyampaikan bahwa setiap kali adanya satu kali pembelahan mitosis, maka akan ada pengurangan bagian telomer. Ya. Telomer akan memendek terus menerus, karena ada ratusan ribuan kali pembelahan mitosis, maka telomer memendek. Kalau tanaman itu banyak secara vegetatif, ya, sekali, maka mulai memendek 2 kali, memendek 5 kali, itu akan sangat pendek telomernya. Telomer yang memendek ini menyebabkan individu itu tidak dapat bertahan lebih lama. Karena fungsi telomer itu kan menjaga kromosom agar tetap utuh. Istimewanya lagi, telomer ini akan kembali utuh ketika ada pembelahan meiosis. Ya. Jadi individu tanaman baru yang baru bercambah itu telomernya panjang. Sehingga ada juga yang menyarankan pembiakan vegetatif itu maksimum hanya 5 generasi. Setelah itu harus direfresh kembali melalui biji. Ya. Mungkin ada pengecualian tanaman-tanamannya. Terus-menerus banyak vegetatif obligat, ya, pisang misalnya. Manggis itu kan vegetatif obligat. Manggis itu obligat tapi melalui biji. Apomisis. Nah, untuk tanaman-tanaman lainnya yang vegetatif, fakultatif, ya, meskipun agak sulit, misalnya tebu gitu kan vegetatif juga. Ini biasanya ada timbul masalah ketika ditanam. Selain tadi 5 generasi harus direfresh, maka
tebu-tebu yang selalu diperbanyak secara vegetatif itu mempunyai kandungan genetik yang tidak sama untuk seluruh sel yang berada di individu tersebut. Apalagi tebu itu autoalo, ya, autoalo hexaploid, ya, autoalo octaploid, jadi beberapa macam-macam gitu ya, mixo di dalam sel kita. Sehingga tebu itu tidak sama kandungan genetiknya, meskipun diperbanyak secara vegetatif, yang mutan-mutan itu akan terpelihara ketika diperbanyak secara vegetatif, itu kelemahan. Jadi pembelahan mitosis itu akan memperbanyak sel, ya, sel yang akan membelah itu, sel yang membelah itu akan diperbanyak menjadi sel baru, dikopi dari sel itu. Jadi kalau sel itu mengalami mutasi, maka turunannya pun akan sama dengan itu, mengalami mutasi juga. Sehingga kalau di dalam stek tebu misalnya ada banyak keragaman di sana, di sel-selnya, itu sel-sel turunannya pun akan tetap beragam, dan satu individu itu mempunyai keragaman dalam hal jumlah kromosomnya, gen dan lain sebagainya. Mixo disebutnya. Sehingga disarankan kalau sudah 5-6 generasi, maka tebu itu harus dikembalikan, perbanyak dulu secara generatif dari biji, lalu kemudian baru kemudian dikembalikan, ya. Agar kalau dari biji kan tadi dari embrio, maka semua sel-sel anaknya mempunyai susunan genetik yang sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi kembali mitosis itu menjamin bahwa dua sel anak yang dihasilkan, karena dia satu kali pembelahan, ya. Nanti perbedaan dengan meiosis kita akan bicarakan belakangan. Dua sel anak yang dihasilkan ini mempunyai susunan genetik yang sama. Mari kita lihat video berikut ini. This diploid cell contains two sets of 3 chromosomes. Mitosis is preceded by DNA synthesis in S phase of the cell cycle. Each chromosome is replicated. The nuclear membrane breaks down and spindle fibers appear. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle fibers attach to each centromere. Sister chromatids are separated as the spindle fibers pull them toward opposite poles. The cell divides and a nuclear membrane reforms around each daughter nucleus. The result is 2 identical daughter cells. Ya, nah jadi ini adalah ilustrasi proses mitosis yang ada pada sel-sel yang mengalami pembelahan secara mitosis. Di sitogenetika kita sudah sampaikan juga, sel yang akan mengalami pembelahan secara mitosis itu adalah sel yang mengalami kerusakan, ya, sel yang sudah tua dan akan digantikan dengan sel yang baru, atau sel-sel meristematik yang memang sedang aktif membelah, ya, pada ujung akar, ya, pucuk, ya, dan kambium, ya. Tanaman muda yang baru kecambah itu juga sangat aktif membelah. Sehingga apakah sel itu harus membelah atau tidak, ini tergantung dari gen-gen tertentu yang mengidentifikasi keperluan itu. Ya, jadi yang kita sebut dengan regulasi, ya, regulasi pembelahan mitosis, ya, pembelahan sel. Sitogenetika kita sudah sampaikan. Nah, jadi sebelum membelah ini
membran ini masih This utuh. diploid cell contains two sets of 3 chromosomes. Nah, jadi membran ini masih utuh, kemudian terjadi pada saat interfase itu ada G1, ada S dan G2. Ya, G1 ini adalah persiapan untuk sintesis, ya. Di Sitogenetika juga sudah sampaikan persiapan untuk sintesis G1, kemudian sintesis itu membuat, ya, membelah kromosomnya, ya, dan tergantung dari titik orinya, katakan cepat atau tidaknya, dan dia sudah double ketika selesai dari proses sintesis itu. Masuk ke G2 untuk persiapan pembelahan, ya. Jadi profase, metafase, anafase, telofase, PMAT. Nah, akhir dari interfase ini kromosom sudah ada sister kromatid, DNA-nya sudah double. Sebetulnya sentromer juga sudah membelah tapi masih terikat, ya. Masih terikat biar tidak lepas gitu, ya. Nah, chromosomes. Mitosis is preceded by DNA synthesis in S phase of the cell cycle. Each chromosome is kenapa dia replicated. ini? The nuclear Karena membrane breaks pada down and saat spindle mengarah fibers appear. ke bidang ekuator, ya, dia harus tetap masih dalam satu rangkaian. Ini. Jadi sentromer harus tetap terikat walaupun dia sudah membelah, karena dia harus berada pada bidang ekuator ini. Ya. Kondensasi sudah terjadi dan maksimum kondensasi itu terjadi sampai metafase. Metafase adalah kondensasi kromosom yang maksimum. Sudah sampaikan juga bahwa ukuran kromosom yang disebut dalam berbagai literatur itu pada saat metafase. Metafase mitosis. Panjang kromosom, panjang lengan kromosom, dan lain sebagainya. Nah, pada saat dia menuju ke bidang ekuator, bisa kita lihat di sini bahwa kromosom-kromosom homolog ini yang ukurannya sama dan ada homologinya. Nih, ya. Ini misalnya homolog dengan ini. Ini homolog dengan ini. B ini homolog dengan B. Mereka akan menuju bidang ekuator tanpa memperhatikan kromosom homolognya. Nanti akan membedakan dengan meiosis. Bahwa pada meiosis itu sebelum dia menuju ekuator, dia harus mencari pasangan kromosom homolog. Sementara ini tidak peduli dengan pasangan kromosom homolognya. Misalnya ini yang ada gen A-nya besar, kemudian yang ini ada lokus A juga dan A kecil, itu adalah kromosom homolognya, dia tidak harus berdekatan. B juga ini seperti ini, C ini kebetulan dia berdekatan. Ya. Dan tidak berpasangan, sehingga dia menuju bidang ekuator, dan di bidang ekuator ini dia akan terikat oleh benang gelendong. Sebelum benang gelendong mengikat ini, ya, maka ada instruksi bahwa sentromer sudah boleh lepas. Ya. Nah, ini saya kira dasarnya apa ya? Sehingga dia bisa lepas. Ini apakah mereka punya menyamakan jam gitu ya? Jam berapa? Itu harus lepas karena harus sama bersamaan. Ya. Ini saya kira mekanisme yang luar biasa. Karena kalau tidak bersamaan nanti akan
kan benang gelendong yang terikat dapat itu nanti bisa dua-duanya ke atas, gitu ya. Karena misalnya dia sudah lepas duluan sebelum sampai ke bidang ekuator, berarti kan posisinya tidak persis sama di tengah, maka bagian yang dekat dengan kutub itu dia akan dapat dua sekaligus kromosomnya. Yang bawah nggak kebagian karena dia belum sampai ke kutub. Sehingga harusnya benang gelendong atas dapat satu kromosom, ya ini misalnya. Ini benar. Ini misalnya benang gelendong harus dapat yang ini, dapat ini. Kalau posisinya ada di sini dan dia sudah lepas, maka benang gelendong ini dapat yang ini, nanti benang gelendong ini yang dapat sentromer ini. Sehingga dua-duanya ditarik ke sana. Gagal berpisah, ya, yang disebutnya. Memang ada beberapa kemungkinan itu, ya. Semakin tua sel, semakin tua tanamannya, maka kemungkinan itu terjadi gagal berpisah pada pembelahan mitosis. Karena tidak ada perpasangan kromosom, maka tidak ada kemungkinan pindah silang. Dan karena mereka berdekatan satu dengan lain dengan kromosom yang non-homolog, maka bisa terjadi pindah silang antar kromosom yang non-homolog. Dan ini akan menyebabkan dia mengalami translokasi. Ya. Nah, jadi translokasi itu bisa saja terjadi pindah silang di sel-sel yang mengalami pembelahan mitosis. Karena pindah silangnya adalah pindah silang, bukan kromosom homolognya. Ya, bukan kromosom homolognya. Sehingga meskipun ada kemungkinan juga pindah silang itu pada meiosis. Nah, kalau sel-sel itu yang mengalami pembelahan mitosis berkembang dan dekat dengan nanti ke tempat yang akan mengalami pembelahan meiosis dan dia mengalami pembelahan meiosis, maka translokasi itu menjadi terwariskan. Nah, jadi karena tidak ada berpasangan, maka pindah silang itu kecil kemungkinan terjadi. Dan memang tidak boleh terjadi sesungguhnya agar tidak ada keragaman baru dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis tidak ingin ada keragaman, ya Bapak Ibu sekalian. Beda dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu ada kemungkinan keragaman atau malah itulah sumber dari keragaman yang ada. Ya. Nah, jadi kalau kita coba letakkan masing-masing gen pada lokusnya masing-masing, maka akan terlihat di sini, ya, bahwa ya, kromosom homolognya itu tidak berdekatan. Itu yang pertama. Tidak harus berdekatan. Yang pertama. Yang kedua, bisa kita lihat, ya, akibat tidak berpasangan dan hanya satu kali pembelahan, maka benang gelendong ini membagi dua. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spin. This diploid cell, each chromosome is replicated. The nuclear membrane breaks down and spindle fibers appear. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle. Nah, ya jadi anafase inilah yang sangat menentukan, ya, bahwa dia ditarik ke masing-masing kutub dengan jumlah kromosom yang sama antara kutub 1 dan kutub 2. Di sitogenetika kita sudah sampaikan juga bahwa ada mekanisme, ya, cek di sini, ya, bahwa masing-masing benang gelendong sudah terikat ke masing-masing sentromer sehingga kemudian ditarik ke kutubnya masing-masing.
Kalau ada yang belum terikat ke benang gelendong, sentromer belum terikat ke benang gelendong, atau sebaliknya benang gelendong belum terikat, maka dia belum boleh untuk menarik ya kromosom ini ke masing-masing kutub. Ini 3 dimensi ya, kutub atas, kutub bawah, atau kiri kanan, sama saja. Dan adanya anafase ini yang kemudian menarik itu yang kemudian akan berlanjut kepada fase berikutnya ya. Karena ini berurutan. Kalau profase tidak selesai, tidak sampai metafase. Ya, kalau metafase tidak selesai, tidak sampai ke anafase. Kalau anafase tidak selesai, maka telofase tidak terjadi. Ya. Telofase tidak terjadi, maka ada 2 kemungkinan. Sel itu diam atau sel itu tidak menjadi 2 sel, meskipun kromosom sudah menjadi 2 kali lipat. Ini yang saya katakan kemarin adalah mekanisme yang terjadi pada saat menambahkan bahan-bahan kimia untuk menghalangi aktivitas benang gelendong. Jadi aktivitas ini benang gelendong ini kalau dihalangi, kita lihat bahwa kromosom sudah membelah di interfase. Sentromer sudah membelah di metafase. Sehingga kromosom sudah menjadi 2 kali lipat. Ya, tetapi tidak ada benang gelendong yang menarik ke kutub. Karena tidak ada menarik ke kutub, maka ya, yang berikutnya dia akan mengalami rekondensasi kembali. Meskipun tidak ada pembentukan sel baru, dia mengalami rekondensasi, mengalami turun lagi interfase. Ya, interfase, kemudian mengalami pembelahan kembali. Karena ini adalah sel-sel yang aktif membelah ya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin melakukan penggandaan kromosom, lakukan pada sel-sel yang aktif membelah, sel-sel meristematik. Kalau sel yang lain diam aja nanti. Ya. Jadi sel yang aktif membelah dia akan masih terus membelah karena memang instruksinya harus membelah. Maka bisa kita gunakan ya biji yang baru berkecambah direndam menggunakan kolkisin ya untuk penggandaan kromosom ya, untuk semangka tanpa biji dan lain sebagainya misalnya, atau keperluan lain ya haploid menjadi dihaploid ya, yang kemudian ya, akan membuat kromosom itu menjadi 2 kali lipat karena dia membelah balik. Selagi benang gelendong terus dihalangi pembentukannya, maka kromosom akan terus-menerus membelah sampai full. Jadi dua misalnya kalau misalnya kalau 2N, biasakan ya menulisnya 2N sama dengan 2X sama dengan 4. 2N itu adalah posisi pengamatan kromosom kita di sel-sel somatik. 2X itu adalah ploidi dan 4 jumlah kromosomnya. Sehingga kalau kita lihat N sama dengan X sama dengan 2. Kromosom dasarnya adalah ploidi dasarnya X sama dengan 2. N itu adalah kalau kita amati pada fase gamet. N yang lain adalah 3N. 3N sama dengan 3X sama dengan 6. Ini berarti kita sedang mengamati posisi di kotiledon. 3N. 3N sama dengan 3X sama dengan 6. Nah, jadi sangat menentukan ya. Ini apakah dia 2N atau N atau 3N yang sedang kita amati. Ya, karena bisa berbeda-beda. Tidak harus. Misalnya kalau 2N sama dengan 4X sama dengan 8, ya, berarti di gametnya itu adalah dalam keadaan diploid gametnya. Itu. Ya. Berbeda dengan ini tadi. Dan di endospermnya adalah 3N sama dengan 3X. Sama dengan
3X adalah dia tidak 3X, tapi ini adalah 6X ya. Lalu berarti 6 kali 2 itu 12. Nah ini perbedaannya. Jadi teman-teman semua kalau pengamatan kromosom itu pada level mana? Misalnya gamet sedang diamati berarti N, kita lagi ngamatin N. Kalau ujung akar kita sedang 2N, kalau ngamatin endosperm ada 3N. Termasuk juga kalau teman-teman semua melakukan kultur in vitro. Ya. Jadi kalau kultur jaringan dari 2N sama dengan 4X sama dengan 8, ya maka dia akan sama, tetap 2N sama dengan 4X sama dengan 8. Tapi kalau yang dikulturkan adalah ini, gamet dari N sama dengan 2X sama dengan 4, maka individu yang terjadi nanti adalah 2N sama dengan 2X sama dengan 4 individunya. Sehingga kalau mengkultur anter dikulturkan menjadi individu baru menjadi 2N. X-nya tidak berubah, 2N sama dengan 2X sama dengan 4. Nah itu kalau kita ingin menurunkan ploidi dari kentang misalnya yang tetraploid, kemudian diambil sel gametnya, maka kentang itu menjadi diploid. Mana yang tadinya kita ambil N sama dengan 2X sama dengan 4, itu menjadi 2N sama dengan 2X sama dengan 4. Demikian juga kalau teman-teman melakukan kultur endosperm. Yang 3N sama dengan 6X sama dengan 12. Kalau dikulturkan itu menjadi 2N. Sama dengan 6X sama dengan 12. Jadi individunya mempunyai ploidi yang 6X. Ya. Kalau ini kalau dikulturkan ploidinya mempunyai 3X individunya. 2N sama dengan 6X sama dengan 12. Ya, kalau mengkulturkan endosperm. Jadi di mana kita mengamati kromosom dan di mana kita mengkulturkan itu sangat menentukan individu yang jumlah kromosom dan ploidi dari individu yang dihasilkan. Kenapa? Karena pembelahan mitosis tadi sangat tergantung dari sel asalnya, saya katakan. Ya, jadi kalau kita melakukan kultur in vitro pada sel-sel endosperm, di mana 3N sama dengan 6X sama dengan 12, sel endosperm itu 6X sama dengan 12. Maka sel-sel anaknya ini mempunyai susunan ya ploidinya 6X sama dengan 12. Tapi posisinya sekarang sudah menjadi sel-sel somatik, itu menjadi 2X sama dengan 6X sama dengan 2N sama dengan 4, 6X sama dengan 12. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Dari sini. Silakan kalau ada yang tanya. Sudah paham yang saya maksud? Apakah masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Masih. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Nah, jadi ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini yang membatasi ini, ya, ini nanti akan menjadi, ini kelihatan bahwa ini tadinya A besar, A kecil, B kecil, B kecil, C besar, ini menjadi 2 sel anak, ya, menjadi 2 sel anak yang sistem genetiknya adalah tetap
sama. A besar A kecil, B kecil B kecil, C besar C besar. Ya. Jadi tergantung dari sel induknya. Sel induknya akan seperti ini, maka anaknya akan seperti ini. Saya katakan, maka kalau ada mutasi pada sel induk akan diperbanyak secara vegetatif dan mutasi-mutasi itu akan berkembang. Terus kalau tidak ada tidak ada direfresh menjadi dari biji. Ya. Kalau direfresh jadi biji maka dia akan hilang, ya. Tapi kalau direfresh dari biji dan ternyata sel-sel ini yang sedang mengalami mutasi misalnya itu adalah sel yang mengalami meiosis, nanti maka mutasinya akan terwariskan. Ya. Kalau di induk akar saya kira nggak mungkin terwariskan. Tapi kalau di pucuk ini bisa kemungkinan ada terjadi hal yang demikian. Nah, ini sudah kita diskusikan kemarin, dan ini saya kira bagi yang belum, saya ulangi sedikit bagian ini, bahwa setelah telofase, ya, ada dua kemungkinan, dia akan masuk ke pembelahan lagi menjadi G1, ya, atau dia mengalami pendewasaan dan dia tidak membelah, dia hanya bertahan di interfase, bertahan ya, tidak, bukan interfase, bertahan di dia masih dalam keadaan terurai. Ini kan telofase kan kemudian terurai kan di sini, dan dia menjalani fungsinya untuk melakukan transkripsi. Ya. Jadi sel ini transkripsi, ekspresi gen, atau replikasi. Itu dua itu ya. Nah, kalau dia masuk ke siklus lagi, maka dia mengalami replikasi. Kalau dia berhenti, ini dia akan mengalami transkripsi nantinya. Terutama untuk sel-sel yang pembelahannya untuk menggantikan sel-sel yang rusak karena ada pelukaan. Karena setelah membelah, tergantung ya, membelahnya perlu berapa kali, tergantung instruksinya. Pembelahan itu kerusakan itu akan menginstruksikan pembelahan sel baru, ya, dan gen-gen mendeteksi itu. Kemudian gen-gen juga akan mendeteksi kalau dia sudah harus berhenti membelah, itu gen juga yang menentukan berhenti membelah. Maka kalau sudah berhenti membelah, dia akan masuk ke pendewasaan untuk tugas lain, yaitu mengalami transkripsi. Jadi saya kembali ke yang tadi, bahwa hasil-hasil dari sel anak yang sama persis itu, ya, menyebabkan setiap sel mempunyai susunan genetik yang sama, ya, dari ujung akar sampai ke ujung daun, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut kalau pada manusia, ya, mempunyai genom yang sama, mempunyai susunan genetik yang sama. Nah, mengapa ekspresinya berbeda? Nah, itu. Mengapa ekspresinya berbeda? Itu ada di bab ekspresi gen di pertemuan sebelumnya oleh Pak Subir. Di mana dan kapan, ya, tergantung dari promotornya, tergantung dari cis-acting element dan trans-acting faktor. Faktor yang menyebabkan dia terekspresi. Nah, itu di kapan dan di mananya itu. Karena selnya semuanya sama. Ya. Selnya semua sama. Sel-sel yang berdiferensiasi biasanya sel-sel yang memang diarahkan untuk organ-organ tertentu dan untuk keperluan tertentu. Pada manusia jelas organ-organnya, dia harus tetap sesuai dengan fungsi dia di organ tersebut. Nah, jadi dia akan mengekspresikan ini kalau dia tidak masuk. Jadi sel yang mengalami kerusakan tadi organ yang mengalami kerusakan selnya harus membelah, atau sel-sel yang sudah mengalami penuaan digantikan dengan sel yang muda. Nah, dengan demikian dia tidak terus-menerus membelah, ya, tergantung keperluan saja, dan selanjutnya dia mengalami pendewasaan dan fungsinya adalah melakukan
melakukan transkripsi. Ya, jadi siklus itu. Nah, ini kemudian G1 ini pertumbuhan awal, ya, sebelum masuk ke replikasi, dan replikasi ini adalah proses yang sangat panjang, yang paling lama. Ya, replikasi karena dia harus ya, menggandakan ya, DNA dengan proses semi konservatif, ya, semi konservatif. Lalu kemudian selesai dia mengganda semua, baru masuk ke G2 untuk menyiapkan pembelahan sel, ya, menyiapkan dalam artian ini benang gelendong harus dibuat dan bagian-bagian dari yang lain juga harus dibuat, Golgi, bosom, dan sudah selesai dibuat semua di sini, sehingga ketika dia masuk ke profase, metafase, anafase, dan telofase, semua bagian-bagian sel itu sudah siap semuanya, dan organ-organ sudah siap semua, dan kromosom ini yang memegang peranan penting. Ya, saya katakan tadi ketika dia memasuki anafase, itu pembelahan tidak berlanjut, telofase tidak terjadi, maka sel tidak jadi membelah. Padahal kromosom sudah 2 kali lipat, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mitokondria sudah 2 kali lipat, kloroplas sudah 2 kali lipat. Sehingga kalau Anda nanti pengamatan untuk ya, hasil penggandaan kromosom itu, maka akan terlihat dari kehijauan bagian itu, kotiledon, daun, dan lain sebagainya, karena kloroplasnya 2 kali lipat jumlahnya. Mitokondrianya sudah 2 kali lipat. Ya. Yang di sini tadi. Saya akan balik lagi ke sini. This diploid cell chromatids line up at the equatorial plane and spindle. Nah, ini yang membagi 2 sama persis itu adalah benang gelendong, dan yang dibagi 2 hanyalah kromosom. Ini berkali-kali. Jadi saya sengaja ini mengulang berkali-kali untuk mitosis meiosis, karena kalau Anda sudah paham betul mitosis dan meiosis, nanti meiosis lebih complicated lagi. Dia harus lama lagi kita merenung, maka separuh dari ilmu genetika sudah Anda kuasai. Dia harus betul-betul pelan-pelan belajar mitosis dan meiosis. Karena di sini letak ya, ilmu genetika. Mendel genetikanya di sini juga. Ya. Semuanya serba di sini. Nanti peluang-peluang untuk pembentukan gamet dan sebagainya semuanya ada di sini. Ya. Pembiakan vegetatif, pembiakan semuanya ada di sini. Sehingga betul-betul harus Anda kuasai bagian ini. Nah, jadi kromosom ini yang ditarik oleh benang gelendong ke kutub hanya kromosom saja. Bagian-bagian tidak ada yang ditarik sama persis. Padahal bagian-bagian lain itu juga sudah mengganda. Prosesnya ada di G2. Ya, sudah mengganda. Ya, mitokondria sudah mengganda, kloroplas sudah mengganda, ribosom sudah mengganda, semua sudah mengganda. Tapi bagian-bagian itu tidak ada jaminan bahwa dia dibagi 2 sama persis ya ke kutubnya masing-masing. Hanya kromosom yang harus dibagi 2. Ini istimewanya kromosom. Hanya kromosom harus sama persis ya. Harus sama persis antara satu kutub dengan kutub yang lain. Karena ini ada bahan genetik yang sangat menentukan. Karena di dalam kromosom itu ada banyak gen yang satu sama lain bisa tidak sama. Kromosom 1, kromosom 2, kromosom sampai kromosom nomor 23 itu mengandung gen yang berbeda-beda. Sehingga kalau dia tertinggal di sel yang lain, ya, maka sel yang baru itu berarti kekurangan bagian itu. Itu sangat berbahaya. Ya. Berbeda dengan mitokondria dan kloroplas, saya katakan meskipun mitokondria itu bisa jadi tidak sama persis jumlahnya, tetapi antar satu mitokondria dengan mitokondria yang lain, kandungan genetiknya sama persis. Ada 1000 mitokondria akan sama 1000-1000-nya. Sehingga kalau berkurang 1 atau berkurang 2, dia masih ditutupi oleh 998 yang lain. Kloroplas juga demikian. Ya, badan Golgi, ribosom itu juga sama. Jadi dengan dibaginya menjadi 2 seperti ini, ya,
oleh proses pembelahan ini, maka diharapkan dari sel-sel yang tadi, sel-sel yang nanti akan terbentuk itu mempunyai mitokondria yang lebih kurang sama, kloroplas yang lebih kurang sama, dan organel-organel lain juga lebih kurang sama. Tapi tidak sama persis, karena membaginya adalah membagi dua saja seperti ini, tanpa ada proses dia ditarik oleh benang-benang. Jadi bagian-bagian itu hanya mengikuti arus yang diciptakan oleh benang gelendong saja. Jadi benang gelendong ini selain daripada menarik ya kromosom-kromosom ke kutub, dia juga ya menciptakan arus agar ya bagian-bagian atau organel-organel yang ada di sini itu tertarik semua ke kutub. Lalu kemudian ini dalam keadaan free dan kemudian terbentuklah dinding sel. Ya. Ada pertanyaan seperti sini? Ada pertanyaan ya? Nah, ini yang bagaimana replikasi. Ya. Replikasi itu terjadi ini yang diceritakan oleh Pak Sobir sebelumnya, bagaimana
Baik, ada pertanyaan dari video ini? Jadi tadi disampaikan mulai dari bagaimana organisasi genom, ya, organisasi genom yang tadi adalah genom manusia yang mempunyai ukuran 2 meter yang harus masuk ke dalam, ya, ke dalam sel yang ukurannya mikro. Ya, jadi DNA yang panjangnya 2 meter harus masuk ke inti sel yang hanya 0,006 mm. Tentu harus ada pelilitan. Ya, jadi dia mengalami lilitan, ini lilitan menggunakan protein histon. Ya, protein histon ini adalah tempat untuk melilit. Kita lihat ada empat seperti bola. Mengapa dia menggunakan seperti bola? Jadi melilit itu ada seperti bola karena ada bola ini menjamin masih ada celah-celah. Kenapa perlu celah? Yang pertama, kalau dia dalam keadaan free seperti ini, transkripsi itu memerlukan akses dari protein. Jadi kalau dia tidak ada celah, maka tidak bisa akses itu. Kalau lilitannya terlalu kuat, tidak ada bisa akses. Yang kedua, pada saat replikasi juga harus ada celah untuk membuka itu. Nah, sehingga tempat yang paling baik untuk melilit itu adalah dalam bentuk gabungan dari bola-bola ini. Jadi bola itu walaupun dia kuat begitu, tapi ada celah-celah untuk masuk. Tutup juga dengan bagian yang ini seperti ini. Jadi dia kemudian melengkung. Jadi dia memutar, melengkung, memutari bola-bola, kemudian melengkung, lengkungan dan lilitan dia jadinya. Lengkungan dan lilitan itu menjamin ukuran yang panjang bisa termampatkan. Jadi diorganisasikan sedemikian rupa genom itu sehingga masuk yang dari 2 meter ke dalam inti sel yang 0,006 mikrometer. Ya. Tetap dia sangat kuat, ya, tetapi bisa diakses oleh protein untuk keperluan replikasi dan transkripsi, dua hal itu. Nah, ketika dia mengalami kondensasi, ini dililit juga akan menggunakan sistem seperti ini, lilitan dan lengkungan, maka saat itu sudah tidak bisa diakses lagi, sehingga transkripsi tidak mungkin terjadi pada saat itu. Nih, jadi melengkung dan melilit sehingga bisa masuk. Nah, bagaimana proses replikasi DNA? Nih ya. Jadi replikasi DNA itu dari ujung 3 ke ujung 5, sehingga yang dihasilkan ada 5 ke 3. Ini ada rumusnya, selalu 3 ke 5. DNA polimerase itu sehingga terbentuklah ya 5 ke 3, yang baru itu 5 ke 3. Ini prosesnya. Ya. Sehingga kalau dia secara bersamaan atas bawah dan bawah, maka dia akan muter-muter. Kalau ini dari 3 ke 5, 5 ke 3 normal, lurus saja. Tapi kalau yang dibalik ini harus begitu, bolak-balik. Jadi proses ini karena yang utas cetakan harus dari 3 ke 5 pergerakannya, 3 ke 5 di atas normal, 5 ke 3 hasilnya. Tapi yang di bawah itu kan 5 3, sehingga dia harus mundur bolak-balik situ.
sehingga ada fragmen Okazaki namanya. Ini adalah proses replikasi ya, replikasi kromosom, replikasi DNA. Nah, sehingga replikasi itu ada titik-titik ori tadi. Titik ori itu adalah yang hati-hati biasanya dibuka. Nah, penting untuk saya katakan kromosom harus dalam keadaan terurai baru bisa diakses oleh mekanisme pembelahan sel. Ya, kalau tidak, kalau lilitnya terlalu kuat nggak bisa karena tempatnya nggak ada. Nih ya, dan dibuka kemudian ada yang menutup kemudian baru selesai. Nah, kemudian ini ada proses mutasi titik ini terjadi di sini. Jadi bagaimana proses mutasi titik itu terjadi? Nah, ini sering terjadi seperti ini. Ya. Jadi ada terlengkung begini sehingga ada bagian ini tersambung tapi dia tidak punya pasangan di bawah sini. Nah, sehingga kalau misalnya ini diteruskan begini ya, teruskan kepada sel yang baru, maka dia akan ketambahan seperti ini. Tambahannya. Nah, ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Atau kekurang di bawah itu. Nah, ini tambahan, ini kekurangan jadinya. Ya. Jadi satunya ketambahan, satunya kekurangan. Sehingga akan mengalami mutasi titik di sini. Ya. Namun biasanya ada mekanisme cek sebelum selesai itu, ini kan itu kan masuk ke replikasi berikutnya, masuk ke sistem replikasi berikutnya, sistem pembelahan sel berikutnya. Ya. Pada saat akan melakukan pembelahan sel berikutnya, dia akan deteksi ini tidak betul, ya. Nah itu maka mekanisme cek itu di situ dicek. Ini tidak betul nih, karena ada lengkungan ini. Nih, maka dia mengembalikan sistemnya ke G0, kita kenal dengan G0 kalau di sistem genetika, untuk diperbaiki. Sistem diperbaiki ya seperti tukang bangunan memperbaiki jalan ya Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat yang terganggu adalah dua titik ini, tapi dia harus potong lebih panjang. Persis perbaikan jalan. Jadi kalau ada bolong jalan segini, maka di kiri kanannya dilobang lebih lebar, kemudian baru ada ini yang masuk, jadi diangkat, lalu digantikan dengan yang baru, DNA polimerase, menambal. Ada DNA ligase, mengunci. Ya. Nah, jadi kalau ada benjolan seperti tadi, maka ada tukang tambal. Nah, kalau ada bagian-bagian DNA yang tidak ada basa nitrogennya, belum ada terpasang seperti itu, sama. Ini juga dipotong, kemudian dipasang seperti itu. Itu mekanisme sel untuk menjaga agar sel-sel yang dihasilkan nantinya mempunyai susunan genetik yang selalu sama ya untuk setiap sel yang dihasilkan. Jadi replikasi itu menjadi sangat penting. Ada pertanyaan? Izin Pak. Kan Mas Dimas? Iya Pak, izin bertanya Pak. Itu kan ada mekanisme, ada benjolan tuh Pak. Nah, itu yang ngecek gen apa Pak? Ini ada benjolan di sini. Nah. Mari kita lihat. Ya, yang ngecek tadi di sini ya, ada enzim tertentu, persisnya
cek di buku genetika tanaman karya saya sama Pak Sobir, bagian ini ada khusus kita bahas ya, bagian reparasi kalau ada mutasi terjadi. Saya tuliskan juga, kami tuliskan juga di situ. Ya, Mas Dimas, persisnya enzim apa yang bekerja sehingga dia bisa mendeteksi kalau ada benjolan seperti tadi, itu dia masih bisa memperhatikan. Tapi kalau mekanisme ini tidak jalan, artinya seperti pada proses ini kan prosesnya mekanismenya nggak jalan nih, mutasi titik jadinya. Ini seharusnya sebelum masuk ke nih benjolan ini kan dia tidak deteksi nih, ini pada mutasi titik ini. Nah, jadi ini checkpointnya tidak bekerja, ya sehingga pada saat dia memasang-masangkan kan pada saat sintesis, pada saat fase S, pasang-masangkan kan adalah kekeliruan tadi, mundur satu sehingga terpasang yang di atas ini yang nambahnya satu gitu, pasangannya tidak ada di sini dia melengkung sehingga nambah satu, yang di bawah ini mundur satu, ya sehingga pasangannya tidak ada satu, langsung pasang yang berikutnya. Nah ini akan menjadi DNA baru, ya kromosom baru, di mana double helixnya itu ada benjolan bagian bawah dan benjolan bagian atas. Ini di dalam sel anaknya itu akan terus seperti itu, ya karena checkpointnya itu nanti ada di G1. Checkpoint di G2 adalah untuk memperhatikan apakah pembelahan sudah selesai atau belum. Ya, pembelahan sudah selesai atau belum. Kalau belum selesai ditunggu, ya kalau sudah selesai baru masuk ke replikasi apakah sudah selesai atau belum. Ya. Nah, kalau replikasi sudah selesai baru akan masuk ke pembelahan mitosis atau masuk ke profase. Ya. Nah, jadi checkpointnya harusnya ada juga di situ. Sehingga kalau misalnya ada benjolan tadi segera diperbaiki sintesisnya. Ya. Nah, kalau sintesis tidak diperbaiki, maka dia akan masuk ke sel baru dan sel baru ini nantinya akan membelah lagi. Ya. Kalau latih mekanisme cek lagi G1 itu tidak juga berfungsi, maka ketika dia replikasi pada siklus pembelahan sel berikutnya akan menjadi mutan. Nah, sebetulnya checkpoint itu yang menjadikan dia mutan atau tidak. Ya, kalau ada checkpoint bisa mendeteksi tadi, maka mutan itu tidak terjadi. Dan biasanya semakin muda umur sel, ya, semakin muda umur tanaman, checkpoint itu berfungsi dengan baik, sehingga mutasi itu akan sulit terjadi pada sel-sel yang masih muda. Nanti makin tua umurnya, ya makin checkpointnya makin longgar, sehingga mutasi-mutasi titik itu akan sering terjadi. Kembali untuk enzim yang berfungsinya silakan baca di buku genetika tanaman, di situ kita tuliskan ya, apa saja enzim-enzim berfungsi untuk ngecek itu dan bagaimana cara dia ngecek dan memperbaiki. Ya, itu Mas Dimas. Ya. Baik Pak. Ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya Pak. Silakan, Mas Afandi. Yang bagian replikasi tadi Prof, yang di legging strand itu pada RNA polimerase yang mengulang-ulang, apakah dia RNA polimerasenya itu satu saja atau ada RNA polimerase yang baru lagi ketika selesai
fase yang selesai fase replikasinya yang pertama? Apakah ada RNA polimerase yang datang yang baru atau dia polimerase itu saja yang keluar masuk pada proses replikasi yang di lagging strand 5 ketiga itu? Menarik ya. Apakah tetap yang itu atau yang baru, begitu ya. Nah, pada kenyataannya atau RNA polimerase itu banyak sekali dibuat di situ, ya, karena untuk keperluan replikasi itu mereka ngebuatnya banyak, sehingga bisa saja kalau misalnya masih dalam tempat yang berdekatan dia masih tetap berfungsi, atau kalau dia sudah mulai agak jauh tempatnya, misalnya dia RNA polimerase yang lain, mana yang paling dekat yang akan mengakses itu, ya. Jadi kalau dia panjang misalnya begitu, ya, kemudian dia akan balik lagi ke sana, RNA polimerase yang terdekat lah yang akan mengambil tugasnya. Itu kira-kira, ya. Jadi kalau dia harus bolak-balik terlalu jauh, mesti yang paling dekat akan mengakses itu. Jadi dia tidak diberi amanah, misalnya kamu harus selesai sampai tuntas gitu, enggak. Jadi siapapun yang paling dekat itu yang bekerja, gitu. Selalu begitu, ya. Jadi termasuk juga banyak hal ya, AT DNA polimerase, termasuk juga mengakses translasi itu dari start codon, ya, dari start codon. Nanti start codon mana yang didapat itu, kalau start codon lebih dari satu, mana yang dapat? Mana yang terdekat itu mendapatkan start codonnya misalnya lebih dari satu, 1, 2, 3. Berarti kan start codonnya pertama bisa enzim asam aminonya panjang. Kalau ada dapat di start codon yang kedua, dia asam aminonya lebih pendek, ya. Paham maksud saya? Ya, jadi mekanismenya akan seperti itu. Kalau dia ada 2 start codon di sini misalnya, terus dia akan memperpanjang ke sini, maka kalau ada yang mulai mengkode dari sini, maka asam amino dihasilkan sepanjang ini. Tapi ada yang terdekat ini langsung dia mengakses ini, gitu ya, pendeteksian, maka asam amino dihasilkan seperti ini start codonnya. Jadi ini lebih pendek, gitu. Ya, jadi bagian mana dari enzim, bagian mana dari yang terdekat dengan yang dia dapatkan, maka itulah fungsi dia akan berfungsi di situ. Ya, semua bagian-bagian ini DNA polimerase, RNA polimerase, semua bekerja pada tempat yang terdekat dengan dia. Begitu kira-kira, Mas Fani. Ya. Sehingga tidak memerlukan waktu panjang. Nanti kalau menunggu dia lagi, kamu bagian dia nyantai aja, temannya di dekat situ, gitu. Kamu belum selesaikan kerjaanmu. Saya diam-diam aja gitu kan, bukan kerjaan saya. Tidak seperti itu. Siapapun yang berada pada dekat itu dan sudah harus mengerjakan itu, dia akan bekerja. Ya. Itu kira-kira, Mas. Ya, Bro. Jadi kalau tidak ada RNA polimerase yang lain, dia masih balik lagi karena dia yang paling dekat. Ya, tapi kalau sudah ada tersedia di situ, dia akan. Termasuk juga basa nitrogen kan yang paling dekat yang masuk, gitu ya. So, jangan salah gitu. Adenin, timin, guanin, semua yang paling dekat, gitu ya. Tapi memang sudah dibuat sedemikian rupa sejumlah yang dibutuhkan dan sekapasitasnya dia. Saya katakan kapasitasnya dia. Sehingga kalau misalnya biasa membuat diploid, kapasitasnya diploid. Biasanya 2 kali lipat lebih sih dia bikin ininya, basa nitrogen ya. Bapak Ibu sekalian, basa nitrogen kan 2 kali lipat lebih yang dibutuhkan, gitu ya. Sudah dibuat. Sehingga kalau tanamannya tiba-tiba menjadi tetraploid begitu ya, masih akan siap dia. Tapi kalau misalnya sudah menjadi oktaploid, kemungkinan tidak siap karena dia tidak biasa membuat itu. Ya. Sehingga kalau selnya itu menjadi oktaploid, mungkin sel itu akan mati. Ya. Jadi jangan sampai dia menjadi oktaploid, gitu ya. Dia akan mati. Kalau terlalu banyak oktaploid akan mati. Tapi kalau misalnya ada 1-2 oktaploid, yang lain tetraploid, tidak ada diploid, maka tanaman itu menjadi tetraploid. Tapi kalau ada diploid, tetraploid, oktaploid, oktaploid biasanya akan mengalami ini, diploid dan tetraploid yang akan eksis, diploid takes less, dan nanti diploid yang akan tetap berada dalam sel. Kira-kira ya, Mas Afandi. Ada lagi pertanyaan lain? Ini tadi saya kira ilustrasi yang tadi, sehingga ya ini tetap ya
mudah-mudahan karena sudah 2 kali kita mendiskusikan ini, jadi kita diskusikan lagi, itu paham betul apa itu metafase. Jadi kalau nanti Anda diminta mengilustrasikan pada saat ujian tesis, harusnya bisa. Ya. Bagian mana misalnya kalau saya tanyakan, bagian mana sih yang Anda amati di metafase mitosis, ini harus bisa jawab. Gitu ya. Apakah ada pasangan, tidak harus bisa jawab. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, yang berhubungan dengan ini. Yang lain saya kira sama dengan sebelumnya. Ada pertanyaan lagi? Kok berhenti ya? Ada pertanyaan? Lagi kalau tidak, kita akan cukupkan di sini diskusi kita. Kalau masih ada pertanyaan, kita akan makin banyak pertanyaan, maka Anda akan makin banyak yang bisa terungkap. Ya. Maka sebaiknya Anda baca-baca dulu ya bagian itu, sehingga banyak diskusi nanti akan kita bisa lakukan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi